Semua suku bangsa di dunia mengenal yang ilahi, yang menjadi sumber segala yang ada. Demikian pula suku-suku bangsa yang ada di sekitar Laut Tengah. Mereka menyebutnya dengan Il, yang dapat berarti yang kuat. Jauh sebelum Israel lahir, Il inilah yang disembah oleh bangsa-bangsa di Kanaan. Tidak dapat dipungkiri, Il ini disembah bersama dewa-dewi lain. Tapi kemudian, Il ini diakui sebagai bapak para ilah. Orang Kanaan dan orang Ibrani kemudian menyebutnya El. Ada satu teks, Dewa Baal meminta izin untuk mendirikan rumah bagi El. Orang Ibrani menghayati El sebagai pencipta langit dan bumi. Mereka tidak menolak nama yang berasal dari Kanaan itu, tetapi memberikannya pemahaman yang baru sebagai pencipta langit dan bumi. Tidak tanggung-tanggung, nama El kemudian melekat pada nama bangsa Ibrani. Menurut Kejadian pasal 32, awalnya nenek moyang 12 suku bangsa Ibrani ini dikenal dengan nama Yakub. Yakub saat itu dalam perjalanan pulang ke tanah Kanaan setelah melarikan diri dari abangnya Esau. Suatu malam Yakub bergulat dengan seseorang yang tak dikenal di seberang sungai Yabok sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu akan pergi, Yakub tidak membiarkannya sebelum orang yang misterius itu memberkatinya. Akhirnya orang itu mengganti nama Yakub menjadi Israel. Kata El dalam nama baru itu adalah El yang sama disembah oleh bangsa di tanah Kanaan. Dan Israel berarti orang yang bergumul dengan El. Sejak saat itu, nama El menjadi nama yang menunjukkan jati diri baru sebagai El Israel. Jadi ada sebuah proses pemaknaan baru terhadap El. Suku-suku Ibrani tidak serta-merta menolak sesembahan orang Kanaan, mereka justru merangkulnya dan memberi makna yang baru. Inilah yang menjadi nama-nama yang kita kenal sebagai El Shaddai atau El yang Maha Kuasa dan El Olam atau El yang Maha Kekal. Proses seperti ini juga teramati di dunia Semitik lainnya. Ismail misalnya adalah nenek moyang bangsa Arab. Dalam kitab Ibrani, nama Ismail sesungguhnya berarti El yang mendengar, yaitu mendengarkan doa ibunya Hagar. Il atau El yang sama itulah yang di dalam lingkungan berbahasa Arab dikenal dengan sebutan ilah. Pola yang sama berlaku juga bagi kita sampai sekarang. Setiap kali firman Tuhan masuk dalam lingkungan budaya baru, ada proses penyerapan dan pemaknaan baru terhadap nama-nama yang telah dikenal. Dalam kitab Ibrani, pencipta langit dan bumi itu dikenal sebagai Eloah dan Elohim. Keduanya berakar dari El. Sebagai contoh, Kejadian pasal 1 ayat 1 dalam bahasa Ibrani yang berbunyi, Bereshit bara Elohim et ha-shemaim ve'et haaretz. Ketika nats seperti ini sampai ke tanah Arab, padanan yang setara adalah juga istilah Arab yang berakar dari kata El atau Il. Itu sebabnya dalam ayat ini Alkitab dalam bahasa Arab menunjukkan Allah. Proses inilah yang juga terjadi ketika iman Kristen tumbuh di tanah Arab. Bahkan sebelum lahirnya Islam, umat Kristen Arab menggunakan nama Allah sebagai padanan El, Eloah, Elohim sampai sekarang. Dalam Alkitab yang dipakai umat Kristen di tanah Arab, kata Allah itu benar-benar istilah yang sangat akrab. Sebenarnya itu benar-benar dari kata yang sama, akarnya sama, hanya beda cara pengucapannya. Gejala yang serupa kemudian nampak dalam bahasa Melayu yang banyak menyerap istilah-istilah dalam bahasa Arab, bukan saja di kalangan Muslim, tetapi juga umat Kristiani di Nusantara. Hampir 4 abad lalu, Injil Matius diterjemahkan oleh Albert Cornelis Ruil ke dalam bahasa Melayu. Dalam terjemahan ini, kita menemukan kata Allah misalnya dalam Matius pasal 1 ayat 23. Terjemahan-terjemahan Alkitab Melayu berikutnya terbukti mempertahankan penggunaan yang sama. Oleh sebab itu, Alkitab terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia tahun 1974 meneruskan tradisi yang telah ada. Seperti Alkitab Ibrani, Perjanjian Baru pun mempertahankan prinsip yang serupa. Kata Theos dalam lingkungan Yunani digunakan untuk menyebut ilah-ilah mereka. Perjanjian Baru tidak segan-segan menggunakan kata Theos itu untuk menyebut Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus.
Kata Theos itulah yang dipadankan dengan Allah dalam Alkitab terjemahan baru. Seperti contoh ini. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Jadi proses penyerapan kata Allah yang awalnya digunakan di lingkungan umat Kristiani berbahasa Arab itu tidak berbeda dengan proses penyerapan kata El dari dunia Semitik kuno dan kata Theos dari lingkungan Yunani, seperti yang tadi sudah kita lihat. Itulah yang mendasari kebijakan Lembaga Alkitab Indonesia sampai kini menyangkut penggunaan kata Allah dalam Alkitab kita. Selain kata Allah, sebagian orang juga bertanya tentang penggunaan nama ilahi YHWH. Apakah nama yang suci ini dihilangkan dalam Alkitab kita? Apa sesungguhnya yang telah terjadi? Pertama-tama harus ditegaskan, penulisan Yahweh tetap dipertahankan dalam kitab suci Ibrani. Akan tetapi sejak zaman pembuangan, nama suci itu semakin dihindari pengucapannya oleh umat Yahudi yang sangat menghormati kekudusannya. Setiap kali mereka menemukan nama Yahweh, mereka menyebutnya Adonai, yang berarti Tuhan. Ketika Alkitab Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani di kota Alexandria di Mesir, Yahweh tidak dipertahankan, melainkan dipadankan dengan istilah Yunani Kyrios, yang berarti Tuhan. Artinya, umat Yahudi menjelang zaman Perjanjian Baru sudah biasa menyebut Yahweh sebagai Adonai, atau padanan Yunaninya Kyrios. Terjemahan Yunani tadi yang dikenal sebagai Septuaginta adalah kitab yang digunakan umat Kristen, termasuk para penulis Perjanjian Baru. Kebanyakan kutipan dalam Perjanjian Baru justru diambil dari Septuaginta. Mari kita simak kutipan berikut dari pernyataan Tuhan Yesus tentang dirinya di sebuah rumah ibadat di Nazaret. Dalam Lukas 4 ayat 18 yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Teks kutipan ini berasal dari Yesaya pasal 61 ayat 1. Meskipun dalam bahasa Ibrani terdapat nama YHWH, dalam teks Yunani yang dikutip Injil Lukas, YHWH tidak disebutkan sama sekali, melainkan digunakan istilah Kyrios yang setara dengan Adonai. Tradisi ini sama dengan tradisi umat Yahudi sesudah masa pembuangan. Jadi para rasul dan penulis Perjanjian Baru meneruskan tradisi yang sama. Nama Yahweh tidak disalin secara harafiah, melainkan dalam bahasa Yunani ditulis dan diucapkan sebagai Kyrios, padanan dari Adonai. Sebagai contoh, kita dapat melihat suatu kutipan Paulus dari kitab Nubuat Yoel. Dalam Roma 10:13 dikatakan, barang siapa yang berseru dalam nama Tuhan akan diselamatkan. Kalimat itu dikutip dari Yoel bab 2 ayat 32. Meskipun dalam teks Ibrani ditulis nama Yahweh, kita lihat dalam kutipan Paulus yang berbahasa Yunani, nama itu disalin menurut pelafalannya sebagai Adonai, menjadi Kyrios. Jadi pola inilah yang diikuti oleh terjemahan-terjemahan Alkitab dalam bahasa modern, misalnya dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa Prancis, bahasa Itali. Singkatnya, Lembaga Alkitab Indonesia mengikuti teladan para rasul dan para penulis Perjanjian Baru menyangkut pengucapan YHWH. Itulah sebabnya dalam Alkitab Terjemahan Baru, YHWH tidak dipertahankan penulisannya, tetapi disalin pengucapannya dengan kata Tuhan yang ditulis dengan huruf besar semua. Kebijakan Lembaga Alkitab Indonesia mengenai padanan untuk nama-nama ilahi tidak diambil secara simplistis.
Berbagai aspek harus dipertimbangkan dengan matang, antara lain teks sumber, naskah Ibrani dan Aram untuk Perjanjian Lama, naskah Yunani untuk Perjanjian Baru dan tafsirannya. Yang kedua, tradisi umat Tuhan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Yang ketiga, sejarah pemakaian nama-nama ilahi dalam penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa dan budaya dari zaman ke zaman. Yang keempat, kebijakan yang diikuti tim-tim penerjemahan Alkitab di seluruh dunia, khususnya yang bergabung dalam persekutuan lembaga-lembaga Alkitab sedunia atau United Bible Societies. Dan yang terakhir, kesepakatan yang diambil bersama-sama dengan gereja-gereja dari berbagai denominasi, baik Katolik maupun Protestan, yang menggunakan Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia hingga saat ini. Sebelum penerbitan Alkitab terjemahan baru, misalnya, telah dilakukan terlebih dahulu konsultasi pada tahun 1968 di Cipayung yang dihadiri para pimpinan dan utusan gereja-gereja. Konsultasi seperti ini bertujuan untuk menguji terjemahan yang dihasilkan dan menampung usul-usul bagi penyempurnaannya. Lembaga Alkitab Indonesia tidak pernah berpretensi seolah-olah terjemahannya sudah sempurna dan tidak perlu diperbaiki lagi. Akan tetapi, mengingat proses panjang dan berhati-hati yang ditempuh dalam menerbitkan Alkitab, tuntutan beberapa kelompok yang ingin menyingkirkan atau memulihkan nama tertentu tidak dapat dituruti begitu saja. Dalam semua proses pengambilan keputusan menyangkut terjemahan Alkitab, harus dipertimbangkan dengan seksama dampak suatu terjemahan bagi persekutuan, kesaksian, dan pelayanan umat Tuhan bersama-sama, khususnya di tanah air kita.